improvisation in the uh, agar apa ya? Maksudnya bahasa Inggrisnya biar ini biar terasah dengan baik seperti itu. Kita teman-teman ya. Is material is visible? So, do you see our material today? Yes. Yes. Yes or not yet? Yes. What is topic today? Mastering Midwest Mastering midwifery research critic. Critic. Mm-mm. Mm, in before all that, I have to recall again. Today we are going to discuss one of the most important competencies for the professional midwife in order to ability the critically appraise research evidence. You know what? Evidence-based midwifery or EBM is more simply reading research article. It involves determining whether a study is scientifically sound, ethically conducted, and then statistically valid and applicable of real clinical practice. Paham nggak maksud saya? What's the point of we have to studying and mastering midwifery research critic is one of step-by-step for our midwifery student to critically appraise, understanding, and apply clinical research in maternal and neonatal healthcare. For your information, for our student, as a future midwife, I think you will incur 100 of journal article through your career. However, not every published study provided high quality evidence, but also and therefore, before applying research, you have to finding the patient care. We must evaluate. So what is you have to must evaluate for if you want to research critical as a mastering midwifery? The one is the research question important? Apakah penelitian atau pertanyaan penelitian itu sangatlah penting? Apakah penelitian atau pertanyaan penelitian itu sangat penting? Jadi pada waktu kita mau mengkritisi sebuah penelitian kebidanan, kenapa kita perlu belajar apa namanya mengkritisi belajar penelitian karena bidan ini as not only practically but also we have to research, ya kan? Masih ingat nggak empat hal atau sedasar bidan itu pertama sebagai apa dia? Bidan itu sebagai apa? The one is, do you remember? Bidan itu sebagai apa? Sebagai pendidik, sebagai pengelola, Educational. Terus Literally. managing. After pendidik, that, pengelola, managing. Terus apa lagi? Masih ingat? Pendidik, pengelola. It's very common. Apa? Pelaksana. Pengajar. Apa Irma? Repeat again. Pelaksana, Bu. Pelaksana. Pelaksana. The first is to be managing, after that educational, and then practically, and the last is midwifery has want to be a researchers. Sehingga jadi lu tuh yang namanya gimana sih mengkritisi apa sih yang biasanya dalam penelitian-penelitian kebidanan itu bisa bisa apa ya bisa diterapkan begitu di dalam kehidupan kebidanan. Kenapa? Karena yaitu tadi to ability to critical appraise research evidence bahwa kebidanan ini juga sebagai dasar atau dia itu mempunyai baseline-nya itu adalah evidence base fakta.
berdasarkan dari fakta. Jadi banyak tuh pertanyaan-pertanyaan ketika kita mau mengkritisi apakah penelitian is the research question important? Apakah pertanyaan penelitian itu sangat penting? After that, the second is was the study conducted appropriately? Pendekatannya itu bagaimana gitu? Pendekatan studi yang digunakan itu tuh seperti apa? Apakah dia kuali atau kuanti? Ini apa namanya? Jadi kenapa kita belajar ini kritikal dalam penelitian, terutama di bahasa Inggris, dalam rumah sakit terutama basisnya adalah basis seperti hanya RSCM juga ya termasuk ya, Eka Hospital, dia itu selalu ada pusat studi penelitian yang salah satunya adalah kebidanan. Maka kita perlu tuh belajar yang namanya Mastering Midwifery Research Critic gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Any question? Not yet? Nggak ada? Belum ada? Jika belum ada, by the end after the lecture or the conclusion, bukan conclusion ya, maksudnya kesimpulan dari semua yang saya katakan tadi ya, you should be able to critically evaluate. Jadi you have to bisa mengkritisi, evaluasi ya, evaluasi bagaimana cara mengevaluasi a research article and determine whether it should influence clinical decision making. Jadi ketika teman-teman itu sudah bisa mengkritisi sebuah penelitian itu akan membawa teman kepada decision making. Jadi pengambilan keputusan, terutama apa? Terutama di dalam research in maternal and neonatal healthcare, kesehatan bagi KI, kesehatan ibu dan anak, begitu. Jadi tujuannya learning objektif yang bisa kita ambil ya untuk penelitian atau untuk mata kuliah ini, the first thing is structure. Understand structure of scientific research article. Mengerti bagaimana sih bentuk-bentuk dari artikel-artikel penelitian terutama di dalam kebidanan. After that, critically appraise midwifery research. Jadi kita mampu tuh mengkritisi mengkritisi apa sih yang dimaksudkan di dalam penelitian tersebut. Kan penelitian itu banyak ya, tapi kan kadang kita hanya membaca at least to reading, but we have don't understanding about the value of the article. Kita tuh belum bisa memahami. Nah, bagaimana cara memahami? Nanti kita akan belajar satu persatu bagaimana clinical appraisalnya, bagaimana step-stepnya itu kita akan belajar. So if I have to one is question, what is the research critic? Apa sih yang dimaksud dengan critical dari penelitian? Kalau teman-teman ini ya secara harfiah ya, secara yang bisa teman-teman pahami gitu. Kenapa sih kita perlu untuk melakukan sebuah critical dalam penelitian? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Apa Dara? Menilai, menganalisis. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah. Apalagi? Menganalisis data. Menganalisis data. Terus apa lagi? Menilai. Hmm. Menilai apa? Menilai. Bareng-bareng Sinta, Angel, Amalia, bareng-bareng. Jadi kenapa we have to studying of research critic? The first is evaluating strength and limit. Kita itu mengevaluasi kekuatan dan juga kekurangannya. You know what? A critic, jadi critical itu is not just finding fault. Jadi tidak hanya untuk apa ya mencari kesalahan. It's not just finding fault. Karena apa? Karena this is a very systematic. Jadi penelitian itu adalah sistematis, objektif. Kenapa sangat objektif? Karena dia itu ada apa? There is validity, reliability, and clinical utility. Ada validitas, ada reliabilitas, dan juga ada klinikalnya, ada praktikalnya, ada intervensinya yang akan dilakukan ke manusia. Sehingga the purpose
we have the aim of the research critic. Jadi tujuan dari critical dalam penelitian is not identify flaws in the research work. Jadi tidak hanya untuk apa ya mengidentifikasi jalannya pekerjaan dari penelitian, tapi is to deeper. But rather to determine will the study provide. Jadi untuk akan tetapi dia itu tidak hanya melihat flow-nya, tidak hanya melihat alurnya, tapi jauh lebih dari dalam lagi karena untuk mengintervensi karena di sana ada clinical sporting, ada sport system, ada sistematikanya, ada metode yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya kesalahan, flow dan lain sebagainya. Eh, halamannya. If we want to another word in other words ya, the critical review. Jadi kita itu sebagai critical review ya, kita itu sebagai review, sebagai pembaca, tapi as not as less reading, but also we have to understand about the value of the research of the kita paham betul tidak hanya dengan membaca, tapi kita memahami pakem-pakem yang ada di dalam artikel penelitian tersebut. For example, jadi untuk contoh ya, consider the following the student. Jadi misalkan ada dua ini ya, dua 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 studi, jadi dua artikel gitu. The A studi pertama itu bercerita tentang oxytocin message significantly increase breast milk production. Apakah benar itu oksitosin, pemijatan oksitosin itu secara signifikan menambah apa ya produksi ASI? Itu yang studi pertama. Terus kedua, dia kita hipotesis aja gitu. Studi yang kedua itu menyebutkan bahwa no significant effect of oxytocin message on breast milk production. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada signifikansi antara pemijatan oksitosin dengan produksi ASI. Kita sebagai ini ya, sebagai as a midwifery, as a researchers, kita bidanan sebagai peneliti, ada dua yang berbeda, yang saling bertolak belakang. As a health professional, accept, kita tidak bisa menerima secara mentah. Kita tidak bisa apa ya, tidak bisa menerima secara mentah. Karena di sini konteksnya critical sebuah penelitian, sebuah have to critical. Nah, critical exam apa yang harus kita kritik? Yang pertama, the first is the research design. Jadi desain penelitiannya itu apa? Apakah dia kualitatif or kuantitatif or mixed method? Itu macam-macam. Jadi nanti teman-teman bisa mencari apa yang disebut dengan research design. Desainnya itu banyak. And after that, sample size. Sampelnya itu berapa? Apakah dia kecil atau dia besar? After that, sampling teknik. Jadi pengambilan teknik sampling. Kan nanti akan belajar di semester 5 itu teman-teman akan belajar yang namanya metode penelitian. Jadi diajari teknik sampling. Ada sampling yang dia randomized sampling dan non-randomized sampling. Randomized sampling biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Ada total sampling, cluster, terus juga ada apa namanya yang bertingkat itu systematic sampling. Nah, itu namanya random sampling yang ini hanya sebagai pengantar ya. Untuk lebih jelasnya nanti itu akan saya ajarkan di semester 5. So the question again, why should midwife critically appraise research? Jadi mengapa sih kebidanan itu sangat-sangat apa ya
perlu gitu ya belajar untuk kritikal dari sebuah penelitian. Ada yang mau volunteer? Why should midwife have to study about critical appraisal research? Hmm. Ya, Anissa, do you want to volunteer to answer my question? Who want to volunteer answer my question? Why should midwifery have to study about the critical appraisal reason? Kenapa sih mahasiswa kebidanan kebidanan itu harus perlu yang namanya belajar apa namanya belajar yang namanya kritikal dalam penelusuran artikel atau penelitian? Kenapa? Why? Why? No one? Nggak ada yang mau volunteer? Soalnya biar Mm-mm. mampu menganalisis si data tersebut valid atau enggak, Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Do you want to try to using English language, please? For your statement. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita belajar. That is benefit if you have to be a student. The wrong is right gitu. Kesalahan is nggak apa-apa. And to avoid a wrong information, Mm-mm. uh, Simply, if you want to using AI is okay. Like a Google Translate or ChatGPT or Perplexity or another AI if you want to using AI for translate in Indonesia to English is okay. Gak apa-apa. Basi ini dong poinnya doang. and for apply Mm-mm. the practical of midwifery Mm-mm. with evidence base. Evidence base. Which is evidence base? Why we have to using evidence base on the research critical? I think to avoid the wrong information. Mm-mm. Informasi yang salah, Bu. Untuk menghindari informasi yang salah. So that we have to using its name that critic. So, you know what? And do you ever hear about the evidence-based practice EBP? Pernah mendengar? Karena zaman sekarang di bidang modern midwifery apa namanya pelaksanaan atau praktisi kebidanan modern itu groundnya itu adalah menggunakan evidence based practice EBP. Makanya kita sekarang menuju ke yang namanya continuing eh, jadi berkesinambungan pelayanan ke ibu yang berkesinambungan. Untuk apa? Yaitu tadi salah satunya adalah the decision making untuk membuat keputusan dari mana person flows the sequence. Jadi ada beberapa sekuen-sekuen atau langkah-langkah ya dari proses untuk menuju yang namanya evidence based practice. NBM, Evidence Based Midwifery ya. Yang pertama jelas dia itu riset evidence. Basisnya adalah bukti dari penelitian. Ketika kita sudah membaca atau menerima atau kita mencari yang namanya eh, artikel kebidanan, pasti yang pertama kita lakukan adalah critical approach. Kita mengkritisi penelitian tersebut, tapi jangan lupa ada appraisal. Nah, kalau sudah menggunakan kata critical appraisal, appraisal ini dia itu sistematis. Sistematis artinya pada waktu kita mengkritisi sebuah karya tulis atau mengkritisi sebuah manuskrip, yang pertama kita lihat dulu desainnya itu apa.
Setelah desain, pertanyaan rumusan masalahnya ini jelas atau tidak. Yang ketiga, berapa sampelnya? Bagaimana pendekatannya? Nah, itulah yang namanya critical appraisal. Jadi kita tidak hanya mengkritisi contoh paling mudah ya, paling mudah. Kasus sekarang, ban us this case MBG, ya kan, makan bergizi gratis. Apakah kita hanya melihat MBG ini perlu ditutup nggak gitu? Ada yang mengatakan perlu, tapi kan tidak hanya mengatakan perlu, tapi kan harus ada evidence-nya. Terus yang kedua, misalkan eh, kamu datang ke sekolah, kamu butuh MBG nggak? Mereka mengatakan iya, hanya mengatakan iya tanpa bukti dan lain sebagainya, tanpa ada penelitian atau langkah lanjutan, itu kita tidak bisa memutuskan. Belum ada bisa memutuskan bahwa MBG ini perlu untuk dilaksanakan atau tidak perlu dilaksanakan. Jadi, butuh yang namanya critical appraisal. Bagaimana, apakah, mengapa program tersebut dilaksanakan, berapa jumlah sampel sebagai apa namanya kalau di penelitian itu ada yang namanya validitas ya. Valid valid enggak, misalkan jumlah sampel size-nya itu 30 itu menunjukkan sampelnya itu valid atau tidak. Nah, kan itu butuh yang namanya eh, kritik, tidak hanya membaca kritik atau kita berkomentar. It's not that, but also we have to very deeper to critical. Yang itu yang namanya critical appraisal. Ketika kita sudah melakukan critical appraisal, maka yang ada yang namanya atau kita bisa melakukan clinical decision making. Ada pengambilan keputusan secara klinis. Contoh, for example, pada waktu teman-teman memutuskan bahwa pasien ini dirujuk atau tidak, we have to deliver pasien or not, gitu kan? Kita harus merujuk pasien atau tidak. Nah, merujuk pasien atau tidak, itu teman-teman biasanya melihat apa? If you want to deliver patient to the hospital, the first thing or the first step, the first way dari teman-teman itu apa? What the first way of your step before you have the decision making? Langkah pertama apa? The first one is condition of patient, also the documentation we Mm-mm. are have making, Mm-mm. and also the evaluation, the Mm-mm. patient is there or no. Mm-mm. So if the feeling malah jelek gitu, maka dari itu kita harus merujuk. Mm. So where you know that the patient condition? Where you know? Dari mana? The first one from the subject, patient Uh-uh. said from us like her condition Mm-mm. seperti apa kondisi dia ketika dia Mm-mm. mengatakan, and then we are do anamnesis, melakukan pemeriksaan like apa sih namanya, ini heartbreak, and then ten itu tensi, Mm-mm. kemudian pemeriksaan biasa gitu, Bu. Mm-mm. Okay. If you want a conclusion, we see we'll look up about the patient ini ya, patient data. Not only subject, but also we have to see about the objective of the Okay. patient, Yes. right? Right. So the data of the subject and object in also based on the evidence. Jadi itu adalah data atau itu bukti. Maka contoh simpelnya seperti itu. Sebelum kita merujuk ya kita harus tahu dulu bagaimana sih kondisi pasien, kenapa harus dirujuk. Nah, dari mana kita tahunya? Ya kita dari data. Nah, dari data itu dari mana? Kita belajar. We study about the how to making delivery. Kalian kan belajar nanti belajar yang namanya KDPK, belajar asuhan kebidanan, asuhan apa kehamilan, persalinan. Nah, itu kan diajari. Nah, dari situ itu salah satu bagaimana cara kita itu belajar study about the research critic.
Now, the last is after we to doing clinical decision making, kita membuat sebuah keputusan klinik. Nah, kita baru tuh yang paling ujung apa namanya patient care. Jadi kita bisa untuk melakukan yang namanya keselamatan dari pasien. Jadi kalau bisa kita simpulkan atau saya simpulkan, kenapa bidan itu perlu belajar critical approach research, belajar kritik dalam penelitian. Kenapa? Karena without critically evaluating research evidence, tanpa adanya evaluasi dalam bukti ilmiah or clinical decision, jadi pengambilan keputusan, terutama pengambilan keputusan ya, karena kan kita itu ending-endingnya adalah pengambilan keputusan. Apakah ini harus di- ini apakah pasiennya apa semua based on the research evidence. Without critical evaluating research, clinic decision may be based on weak, gitu ya. Mungkin itu akan sangat lemah. Keputusan kita itu akan salah. Or unreliable evidence. Jadi itu tidak apa ya, tidak terbukti secara absah gitu. Ketika eh, keilmuan kita kurang, kita jarang membaca penelitian, kita jarang mengkritisi sebuah penelitian, maka keputusan-keputusan yang kita ambil itu kemungkinan besar bisa salah. Nah, kalau sudah seperti itu, potentially, jadi kita berpotensi compressing patient safety and quality of care. Jadi, potensi-potensi pasien safety-nya, keselamatan pasien dan mutu dari keselamatan pasien itu akan hilang atau tidak terjaga. Padahal di kebidanan modern sekarang itu patient safety is the one. Dia sangat-sangat sangat-sangat apa ya? Patient safety di apa di dunia kebidanan modern sekarang itu tidak bisa ditawar begitu. Maka di rumah sakit besar itu sering mengadakan kajian ilmiah. Artinya apa? Kajian ilmiah. Jadi ada kasus, 1 tahun itu ada berapa kasus. Nah, mereka itu ambil. Mereka ambil, terus mereka pelajari. Untuk apa? Untuk keputusan tahun ke depannya atau pengambilan keputusan tahun ke depannya. Ini akan metode yang 62 ini akan tetap dilakukan atau tidak. Nah, APN 62, 59, nah itu dari mana aja? Dari kajian. Dari kajian literatur ilmiah yang kita kritisi bersama. Dengan siapa? Ya, our organization. What is our organization in midwifery? IBI, Oke, Bu. good. Mm-mm. Jadi melalui IBI kita kita karena kan IBI menjadi salah satu jembatan ya, tangan kita untuk bagaimana nanti melakukan patient safety atau bagaimana mengkritisi karena dia itu organisasi panjang tangan kita dalam keputusan-keputusan internal kebidanan yang satunya adalah melakukan penelitian dan mengkaji sebuah penelitian kebidanan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan semakin apa ya ibaratnya semakin pasien safety seperti itu. Any question? Enough? Before I have to continue our ini materi selanjutnya. Cukup? Enough. Oke. So in the article or the manuskrip ya, biasanya kita manggil manuskrip, itu tuh ada rangkanya. Kita sebutnya anatomy of a journal article. Most scientific article, kebanyakan artikel ilmiah ya, follow the IMRAT structure. IMRAT, atau IMRAT, Introduction, Method, Result, and Decision. Nah, itu disingkat dengan IMRAT. Nah, additionally section, jadi masing-masing seksi, masing-masing ini ya, introduction, method, result, and discussion, itu ada tipikal-tipikalnya. Nah, biasanya, as usual, typical included on the additional section of the anatomy of a journal article. The first is title.
judul. After that abstract, ada abstract, and reference, sumber, and appendix. Biasanya itu lampiran-lampiran. Ada lampiran-lampiran, entah itu lampirannya singkatan atau dan lain sebagainya. Ini masuk ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, karena saya jam 11 harus sudah ini. Nah, the point for important if you want to critical article in the step two, evaluating of the research question. In the evaluating of the research question, we have to understanding of PICO. PICO in population, intervention, comparison, outcome. Population, for example, because population is a target of the clinical participant. So, mm, for example, is the third trimester gravida mothers or siapa lagi ya? Midwifery student or for first semester primigravida mothers, baby, all of that, postpartum mother. Jadi populasi ini adalah partisipan. Jadi subjeknya itu siapa? Apakah dia ibu hamil? Dan jangan lupa, don't forget, ibu hamilnya itu dia itu primigravida atau multigravida. Terus setelah populasi, we have after we know about the target clinical participant, have to know about the intervention, treatment therapy. Intervensinya itu apa di dalam penelitian? Apakah dia apa namanya terapi, penggunaan obat, atau dia itu hanya asuhan, treatment. Treatment itu kan asuhan ya. Undoubted is comparison. Dalam komparasi, biasanya komparasi cara kita mengevaluasi penelitian, pertanyaan penelitian, komparasi ini jarang, sangat-sangat jarang digunakan. Kenapa? Karena kita kan fokusnya di asuhan kebidanan ya, biasanya kan asuhan kebidanan, sehingga kita tidak menggunakan pembanding. Kecuali kalau kita penelitiannya itu penelitian yang apa namanya basisnya itu kayak SLR, Systematic Literature Review. Nah, itu biasanya akan menggunakan pembandingnya bisa di negara sendiri atau di negara orang lain atau di primigravida dengan multigravida. Tapi uh, almost our research, but very research very very seldom for using comparison. Jadi jarang menggunakan komparasi. Nah, elemen paling penting ketika mau mengevaluasi pertanyaan penelitian itu hanya populasi, intervensi, dan outcome. Nanti bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Nah, ini hanya ini karena saya harus segera gegas. Minggu depan seperti biasa ya, because I have to going to Yogyakarta. Jadi, so we have to reschedule again our meeting. Jadi kita harus reschedule lagi karena saya harus ada tugas ke Yogyakarta untuk hari Sabtu. Nah, nanti minta tolong kepada ketua kelas untuk mencarikan waktunya ya. Ketua kelasnya siapa? Lupa aku. Shirley, Bu. Ah, ketua kelas bahasa Inggris Shirley. Shirley. Bukan, kok ketua kelas siapa? Oh, Tanggung penanggung jawab jawabnya PJ. Jawab. Zua, Ibu. Oh iya, nanti minta tolong ya untuk mencarikan hari. Any question before I have to close for this class today? Enough? Enough, Bu. Bentar, biasa saya mau membagikan tugas dulu ya. Mana nih tugasnya nih? Tugas. Kayaknya nggak ada tugas, kayaknya nggak aman gitu ya. Kemarin kelompoknya ada berapa? Kelompok yang role play, Bu. Kelompok role play. 7 ya?
Ya, 7. Iya, 7. Ya. 7 ya? Ya, aku bikinnya 5 lagi. Oh, berarti gini aja nih. Ini ada berapa kasus nih? Ntar saya bikin agak banyak kan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, nanti per ini aja.